kopinya langsung diseruput. Ini kan iso tikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspira Podcast Cerdas dan Menginspirasi. Hari ini kita akan melakukan wawancara eksklusif bersama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mufid LC MSI yang akan dipandu langsung oleh Dr. Kiai Haji Agus Susanto LC MAG. Seperti apa keseruannya? Yuk kita nantikan setelah pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa, beliau adalah salah satu orang berkepribadian santri dan juga memperoleh kedudukan yang tinggi, meraih gelar tertinggi di dalam akademisi yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mufid LC MSI. Beliau salah satu dosen di Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Pertama, Prof, ini kami ingin tahu sebenarnya Anda ini dulu ya biografi lah, Prof, pendidikan Anda dari SD atau MI, Prof, ya, dari SD atau MI atau TK bisa juga, Prof. Dan nyantri di mana bisa sampai perguruan tinggi, sampai menyandang guru besar, profesor, doktor di bidang ulumul hadis. Silakan, Prof. Oke, terima kasih waktunya pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Agus Susanto, beliau adalah juga rekan saya, sama-sama sebagai dekan FEBI di Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Kalau saya dekan Fakultas Usuluddin, Pak Agus. Pak Agus ini dekan FEBI. Rekam jejak pendidikan saya bermula langsung dari MI Raudhatul Ulum Guyangan Tranggil Pati. Jadi saat itu belum ada TK, Pak Agus. Saya langsung masuk MI karena tidak ada TK. Saya MI MTS MA dari sekolah yang sama, dari madrasah yang sama, yaitu Raudhatul Ulum yang ada di Guyangan Tranggil Pati. Saya lulus MA tahun 99. Lantas saat itu saya melanjutkan kuliah S1 di Al-Azhar University Kairo, ambil jurusan atau Fakultas Syariah Islamiyah, Pak Agus. Kalau Pak Agus dulu jurusannya apa di Kairo? Sama, Prof. Saya juga sama. Syariah Islamiyah. Oh, ya sama. Oke. Saya lulus S1 tahun 2004. Kemudian pulang ke tanah air. 1 tahun kemudian mengajar di Guyangan. Kemudian masuk mengajar di saat itu Setiu, nama kampus kita saat itu Setiu, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Saya ikut mengajar tahun 2008. Jadi S1 saat itu masih bisa. Maklum, mungkin masih kekurangan untuk mencari SDM. Saya masuk mengajar, kemudian melanjutkan S2 tahun 2009, Pak Agus. 2009 saya di IAIN Wali Songo. Saat itu masih berbunyi IAIN. Kalau sekarang kan UIN Wali Songo. Lulus tahun 2011. Jadi S1 Syariah, kemudian S2 mengambil studi Islam, konsentrasi ilmu falak. Nah, ini Pak Agus yang agak meloncat-loncat ini bila nanti dibandingkan dengan jurusan yang S3. 2011 saya lulus, kemudian kembali ke Setai Khazinatul Ulum, saat itu sudah berubah menjadi Setai, untuk melanjutkan mengajar. Lalu pada tahun 2014, Pak Agus, 2014 saya melanjutkan S3 melalui beasiswa 5.000 doktor diktis. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih sekali kepada pihak diktis yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk mengambil S3 dengan beasiswanya. S3 di UIN Jogja, Pak Agus, mengambil studi Islam, konsentrasi studi Al-Quran dan hadis.
Jadi kalau dibilang ini ya agak loncat ke sebelah sedikit tadi. S1 Syariah, S2 Studi Islam Falak, S3 Studi Quran Hadis. Lulus tahun 2019. Lulus 2019. Kemudian saat itu saya membaca-baca regulasi dari pemerintah bahwa boleh mengajukan guru besar itu manakala usia ijazah S3 sudah 3 tahun. Nah, sembari menanti itu Pak Agus, sembari menanti usia ijazah genap 3 tahun, saya mulai belajar tentang perjurnalan, dalam hal ini artikel Pak Agus. Lulus 2019, langsung tahun 2020 saya terjun belajar tentang jurnal. Tentunya saya tidak belajar sendiri, di sana ada mentor saya yang namanya Pak Agus Purwanto. Beliaulah yang memperkenalkan saya dengan Scopus, mengenalkan Scopus itu bagaimana, cara membuat artikel bagaimana, kemudian sampai bisa meminang, taruhlah istilahnya begitu Pak Agus, bisa membuat artikel sendiri. Kemudian saat usia ijazah ini sudah 3 tahun Pak Agus, tepatnya saat itu saya ingat tahun 22 akhir, itu saya kemudian mengajukan usulan ke guru besar. Nah, proses berlanjut. Kemudian ada revisi dari sisi administrasi, ada revisi dari sisi substansi. Akhirnya saya tekuni, saya istiqomai, saya sabari proses itu. Akhirnya tepat di bulan September kemarin, belum ada 1 minggu dari tayangnya wawancara ini, alhamdulillah SK GB saya, guru besar saya, melalui KMA, Keputusan Menteri Agama nomor berapa itu saya lupa, memutuskan saya resmi memperoleh gelar profesor di bidang ulumul hadis. Kurang lebihnya seperti itu Pak Agus. Menarik Prof. Tadi juga Anda menyinggung membincangkan tentang kuliah di Kairo Prof. Kalau kuliah di Kairo itu mungkin kita juga saling merasakan. Tapi Anda lulus tahun 2004, kemudian saya 2006 ke sana Prof. Jadi Anda pulang, saya datang. Nah, tentunya juga Anda merasakan betapa uniknya bau bakaran kemudian haushi. Wah, enak sekali. Enak sekali. Kepengen ke sana rasanya. Yang baunya agak menyengat tuh, Prof. Yang menyengat tapi ngangenin itu. Yang diudek-udek itu ya. Dalam warna putih itu. Iya, betul. Yang dalamnya itu wah, kalau lewat itu menyengat, itu mengenang Prof. Lah. Itu kisah-kisah di zaman dahulu itu memang berkesan Prof ya. Betul. Nah, tadi menarik Prof. Tadi juga Anda waktu kuliah S3 di UIN Sunan Kalijaga Prof ya? Iya, betul. Di UIN Sunan Kalijaga dari Pati Prof, jauh Prof. Iya. Sampai ke Jogja. Itu naik motor Prof? Oh, atau naik mobil Prof? Semuanya sudah saja naik motor, ya kan, udan-udan, nggak bawa jas, sandal copot 1 di tengah jalan saya buang, ya kan? Ada gerun jalan, jeglongan jalan raya itu hampir mencelat, itu udah biasa. Ban bocor, udah biasa. Ban bocor di tengah alas, Purwodadi gerobokan, itu sudah pernah saya jalani semua gitu. Pahit Prof ya? Ya pahit, tapi tetap saya sadari bahwa ke Jogja ini niatannya belajar, tidak boleh gersah gitu istilah Jawanya. Maka dari itu kalau ada teman-teman mahasiswa atau teman dosen yang resah dengan misalnya yang dialami, ya saya bantah, itu belum seberapa dengan yang saya alami gitu kan. Naik bis misalnya, bisnya itu
bocor di tengah jalan hingga harus dioper ke bis yang lain, semuanya insya Allah udah saya jalani itu. Iya, berarti itu sejarah ya, sejarah Prof, ya, sejarah yang memang harus dilalui dan endingnya kita panjenengan bisa merasakan ini. Nah, Prof, kaitannya dengan bincang-bincang kali ini juga ada tadi menyinggung, kok tadi kayaknya nama saya Prof, Agus Susanto kayak Prof ya? Agus Purwanto itu mentor saya, Salah ya kan? orang, Prof, Kalau ya. Agus Susanto ini rekan sejawat saya. Kirain tadi berarti salah pendengaran mungkin Prof ya? Iya. Itu, nah itunya juga tentunya juga memberikan nilai positif ya Prof ya. Iya. Perjalanan Anda dalam hal riset ya Prof. Iya, riset sehingga banyaknya karya tulis yang Anda hasilkan sebagai kontribusi nyata sebagai akademisi yang nantinya tentunya juga kita tidak bisa pungkiri itu memberikan manfaat sama mereka, menjadi menjadi sumbangsih juga terhadap negara. Prof, ini juga ada yang menarik, mungkin perlu juga kita bedah ini Prof. Kita bedah. Nggak tahu ini memang saya sendiri itu pengen bedah Anda ini. Siap. Ini kan juga tadi menarik kisah-kisah. Kayaknya saya mendengar tadi pahitnya saja Prof. Ya. Memang sepahit itu Prof ya. Nah ini kan perlu juga penting Prof kita mendengar langsung Prof ya. Kalau mendengar yang baik-baik itu katanya kesannya kayak enak Prof. Tapi bagaimana ini kalau lebih dieksplor lagi dan ceritakan fakta-fakta yang pernah Anda rasakan, pernah Anda alami, kisah pahit, keluh kesah, susah payah Prof. Karena ini ketika orang mendengar pahit perjalanan orang lain, paling tidak itu juga sudah menginspirasi, menguatkan mentalnya ketika menghadapi tantangan kehidupan. Nah ini Prof. Nah ini juga perlu diceritakan Prof, pengalaman perjalanan sehingga meraih GB ini langkah-langkah apa Prof yang bisa mengantarkan Anda sampai ke guru besar ini, nilai plus loh Prof, nilai plus menjadi inspirasi tidak hanya mahasiswa Prof, tidak hanya akademisi, tapi juga banyak memberikan inspirasi sama di perguruan tinggi se-Indonesia Prof, khususnya di Jawa Tengah, karena perguruan tinggi swasta pertama yang masih usia dini mampu mencetuskan seorang profesor. Lah ini ada langkah-langkah tentunya yang perlu Anda sampaikan sehingga khususnya Jawa Tengah ini memperoleh inspirasi dan berpacu sehingga banyaknya profesor-profesor yang mampu saling mengisi baik perguruan tinggi yang negeri ataupun swasta maju tentunya nantinya. Oke. Baik Pak Agus, saya ceritakan ini tentang proses ke guru besar. Di sana sesuai regulasi yang ada dari pemerintah bahwa syarat untuk menuju guru besar itu ada beberapa syarat gitu Pak Agus. Yang pertama, harus ada linearitas di antara ketiga hal ini. Ketiga hal ini apa aja? Satu, ijazah terakhirnya. Kalau ijazah terakhirnya berarti S3 itu mengambil bidang apa? Bidang apa misalnya? Kalau saya kan hadis, semula hadis, Tafsir hadis tadi ya. Itu ijazah S3-nya. Kemudian serdosnya ini bunyinya bidang apa? Serdosnya. Kalau saya bunyinya bidang hadis. Kemudian risetnya ini bidang apa? Maka ketiganya ini harus sesuai. Kalau hadis, hadis semua. Kalau fikih, bau fikih semua. Sehingga nanti akan enak prosesnya. Prosesnya akan enak. Itu syarat administrasi Pak Agus.
syarat wajib administrasi gitu ya. Harus ada serdos, bidangnya sama dengan ketiganya ini. Ada syarat tambahan ini yang saya lihat tidak ada di regulasi, tapi itu diterapkan. Ada syarat tambahan yang saya merasa mungkin agak berat di hati para dosen semuanya. Tapi kita tidak boleh berkecil hati, berat tidak boleh. Nyatanya saya bisa gitu kan. Iya. Syarat tambahannya itu ada 3 Pak Agus. Dan ini boleh memilih salah satunya. Tidak harus tiga-tiganya, tidak. Boleh memilih salah satunya. Ini harus dicamkan syarat tambahan. Tidak ada syarat tambahan ini tidak bisa ke GB Pak Agus. 1. Menjadi promotor S3 Pak Agus. Menjadi promotor S3. Ya kalau dosen negeri ASN mungkin bisa Pak Agus ya. Nah kalau dosen swasta seperti saya misalnya, sangat berat sekali. Tidak hanya berat karena belum punya pasca misalnya, maka bagaimana? Maka bisa ke yang kedua, yaitu sudah memiliki bantuan riset dari pemerintah senilai 100 juta Pak Agus. Berarti mendapat bantuan hibah. Pernah dapat Prof ya? Nah ini juga berat juga ini karena saingannya kan nasional ini 100 juta. Kalau saya terus terang belum dapatnya baru separuh yang 50 juta itu dapatnya. Nah ini yang ketiga nih Pak Agus, yaitu sudah menjadi reviewer di jurnal internasional berreputasi, 2 jurnal yang berbeda. 2 jurnal yang berbeda di jurnal internasional berreputasi. Nah, alhamdulillah ini Pak Agus, saya mengambil bagian yang menjadi reviewer ini. Nah, saya tidak menjadi promotor atau dosbing istilahnya di S3. Saya tidak bisa. Dana hibah 100 saya belum. Nah, saya ambil yang itu Pak Agus. Nah, di situ. Jadi skill murni Prof ya? Ya, murni skill itu. Ya, jadi dari pengalaman menjadi reviewer ya, alhamdulillah Pak Agus, ini at-tahadduts bin nikmah gitu ya, membincangkan kenikmatan itu katanya tanda syukur gitu ya. Info tambahan Pak Agus, alhamdulillah saya reviewer di mana-mana. Alhamdulillah. Baik di jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6, apalagi non Sinta. Ada nama saya Pak Agus. Di jurnal internasional berreputasi insya Allah juga ada saya. Alhamdulillah. Selain itu Pak Agus, bisa dicek di SK-nya, saya juga menjadi reviewer di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, insya Allah disitulah saya memakai itu tadi yang syarat tambahan menjadi reviewer di jurnal internasional berreputasi, 2 jurnal yang berbeda. Itu Pak Agus. Kemudian ada lagi kendala di dalamnya yang saya lihat ini Pak Agus. Baik teman-teman dosen swasta maupun negeri, ini sama aja, yaitu dalam hal artikel. Karena kalau kita membahas PAK itu kan ada 4 bidang Pak Gus. Bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Nah untuk yang GB, guru besar maupun LK, lektor kepala, itu yang disoroti, yang dilihat adalah bidang B, penelitian. Nah di sini banyak yang terlena, teman-teman kita itu terlenanya bagaimana? Ada banyak kesalahan yang diperbuat sehingga menghambat dari proses itu sendiri. Di antaranya apa terlenanya? 1, menganggapnya artikel yang sudah diajukan itu memperoleh kum full, padahal tidak. Contoh Sinta 2 itu kum fullnya kan 25 nih. Sang dosen ini sudah merasa bahagia, rumangsane ya kan, rumangsane sudah nyukupi, padahal nanti setelah dinilai oleh tim penilai ini ya pasti nanti ada poin-poin tersendiri dari catatan penilaian sang penilai itu, sehingga bisa jadi akumulasi dari kum penelitian ini berkurang. Nah ketika saya mengajukan GB, saya sudah mensiasati hal itu Pak Gus.
bagaimana supaya coro Jawane tidak kelabean bila dinyatakan penelitiannya kurang. Cara saya bagaimana Pak Gus? Caranya saya siapin artikel yang banyak sebelum itu. Lah di sini mungkin bedanya saya dengan teman-teman yang lain, baik negeri maupun swasta, saya itu membuat cadangan artikel. Sehingga ketika dikatakan kumnya kurang, maka langsung saya sodorkan. Sementara dosen yang lain itu rata-rata ngepas Pak Gus. Jadi ketika dibilang penelitian kurang, maka kelabean. Piye carane? Cara menerbitkan bagaimana? Itu akhirnya bisa menghambat proses kedepannya Pak Agus. Nah, maka dari itu bisa saya sarankan atau saya bilang ke kawan-kawan dosen yang lain, baik di swasta maupun negeri, ketika saya diundang ke acara workshop misalnya, saya bilang, monggo selalu meriset, baik itu dibutuhkan untuk apa, untuk kepangkatan maupun tidak, maka harus selalu menulis. Maka itu akan menjadi jalan mulus bagi kita untuk menuju ke jenjang berikutnya. Ya, menarik Prof, menarik. Ya. Tadi saya juga disinggung perjalanan dari S1 ngambil Syariah Islamiyah, kemudian pindah ke studi Islam, ngambil falak lagi ya? Ya, falak. Ini tidak linear itu, tidak linear Pak. Kemudian yang ke program doktoralnya ngambil studi Quran hadis. Studi Quran hadis. Ini menarik Prof. Menariknya apa? Jadi kan perlu penguasaan yang memadahi Prof, karena masing-masing tahapan dari S1-nya, S2-nya, S3-nya selalu adaptasi ini Prof. Nah ini perlu teman-teman ini juga perlu menyiapkan menjadi orang pakar itu tidak harus kalau bisa diambil hikmahnya Prof ya, tidak harus sesuai dengan dari syariah ke syariah terus, tidak harus, tapi kalau memang bisa pindah-pindah untuk memperkaya keilmuan, memperkaya pengalaman, dan tentunya juga sebelumnya harus antisipasi. Ini saya kiranya harus mampu, di situ harus mampu kan gitu, harus ada. Iya betul, tidak boleh asal jegur. Iya, tidak harus ada bacaan terlebih dahulu ya. Nah ini teman-teman juga bisa lihat ini teman-teman semuanya, pemirsa rahimakumullah, ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk meraih sampai guru besar. Ini tidak harus linearitas, itu harus kita utamakan. Tapi yang paling pokok adalah dari tahapan ke tahapan ini harus terukur. Pribadi kita juga harus mengukur kemampuan sampai mampu menggapai mana yang menjadi cita-citanya. Nah Prof, ini juga menarik. Tadi Anda juga menyinggung kaitannya dengan riset Prof. Betul Prof, karena skill Prof ya. Kalau kita menilai orang mengajar, memberikan materi, mempersiapkan bahan yang akan disampaikan, ini saya kiranya semuanya ya para tenaga pengajar, entah guru, ustadz ataupun ya sama semua. Sama dosen kan sama Prof ya, karena memang itu sudah mengalir dan kegiatan kesehariannya sudah seperti itu. Rutinitas. Rutinitas. Di siang lain pengabdian, itu juga dosen sudah mengabdi di tengah masyarakat. Nah, tapi kalau yang tersulit kan yang penelitian Prof ya. Iya. Nah itu juga yang mampu diantara penopang mengantarkan Anda sampai ke guru besar adalah skill yang memang jarang itu memiliki Prof. Ini menjadi satu nilai plus bagi pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya mengantarkan sampai pada tujuan cita-cita kita semuanya tentu juga ada rahasia yang ada di dalam kita, tinggal kita pilih yang mana. Gitu Prof ya? Iya. Nah, ini semakin lama semakin menarik Prof ini diskusinya. Tadi saya sih mau membedah profesornya biar kita semuanya tahu. Nah, ini
dari beberapa hal juga perlu kita bedah lagi, Prof. Kaitannya dengan tadi kan dari kuliah S1 Syariah Islamiyah, S2 studi Islam, ngambilnya adalah uniknya adalah falak gitu kan. Iya. Kemudian yang ketiga itu jurusan studi Al-Qur'an dan Hadis. Iya. Nah, ini sampai meraih GB-nya ini takhususnya adalah di bidang ulumul hadis. Nah, ini pemirsa, ini perlu kita tahu juga apa yang menjadi spirit atau maksud atau tujuan atau alasan, Prof. Sehingga memilih berstatus guru besar dengan takhususnya di bidang ulumul hadis. Tentunya ini track recordnya, prosesnya kan tidak variatif, Prof. Tapi juga ada karya-karya atau langkah-langkah yang khusus sehingga guru besar di bidang ulumul hadis itu bisa disandangnya. Oke, gini Pak Agus. Saya tak cerita dulu soal keluarga. Saya itu aslinya dari orang tidak mampu, Pak Gus. Kalau henten tete ya orang termiskin di dunia gitu lah ya. Masalahnya ketika mau S1 saja, itu orang tua mau mengeluarkan uang untuk menguliahkan, itu sak duwe-duwene dijual, Pak Gus. Sehingga saya bertekad jangan sampai S2 ini memberatkan orang tua. Kemudian sambil mengajar di Setiu, sini kampus sini saat itu, saya mencari informasi S2. Apapun itu jurusan yang disediakan pemerintah saat itu, saya ambil. Yang penting kuliahnya gratis. Lah adanya saat itu ilmu falak, Pak Gus. Nah ini, saya tidak berpikir panjang, piye iki, somben piye ke depannya. Saya tidak berpikir ke sana. Yang penting S2 gratis. Udah gitu aja. Langsung saya mendaftar, keterima, Pak Gus. Dan itu saya dan kawan-kawan angkatan pertama ilmu falak di Wali Songo. Nah, beasiswa berapa ya? Beasiswa, iya, 5.000 dokter itu dari pemerintah. Jadi saya beasiswa 2 kali, S2 dan S3. Alhamdulillah. Nah, tanpa berpikir panjang bagaimana besok ke depannya, saya tidak berpikir itu. Sekali lagi, yang penting saya kuliah S2 gratis. Makanya beda, Prof ya. Itu dia. Dari satu S2 itu beda semua. Kalau saya berpikir ke depannya bagaimana, mesti tidak saya ambil karena itu sudah melebar, tidak syariah Islamnya lagi. Meskipun kalau disangkutkan ya masih nyangkut, karena ilmu falak itu ahwal syariah, tapi kan sudah terlalu melebar itu. Kemudian setelah itu saya kembali mengajar nih di kampus kita ini. Kemudian saya berpikir lagi, loh, ilmu falak di sini kan tidak ada di kampus ini. Wah, ini harus S3 lagi menyesuaikan yang ada di kampus kita. Ya kan? Nah, saat itu yang ada hanya usuluddin, Pak Gus. Belum kebuka, ada PAI belum ada saat itu. Ya. Kemudian saya, wah ini harus S3 ngambil yang ada di kampus kita. Apa ini? Usuluddin. Nah, ketika itu tiap tahun kan selalu ada penawaran beasiswa tuh dari Kemenak. Saya mencoba gagal. Ini yang S3. Baru kemudian uji coba yang ketiga ini lolos di UIN Sunan Kalijaga saat itu mengambil usuluddin, studi Quran hadis. Nah ini saya baru kepikiran, baru semangat bahwa ini nanti saya bisa berkontribusi pada kampus karena saya di Humbes usuluddin, maka saya mengambil usuluddin. Nah, disitulah awal mula kenapa bidang spesialisasinya semula beda-beda. Kenapa bidang spesialisasi bisa sampai ke ulumul hadis? Karena bermula dari S3-nya saya mengambil studi Quran hadis dengan harapan bisa diaplikasikan di usuluddin IAI Khazinatul Ulum. Tapi itu berarti tidak ada misi khusus dan tujuan khusus, Prof ya. Ada taunya
ada ini udah ambil, ada ini udah ambil. Iya, saat S2 gitu, saat S2, tapi S3 sudah berbeda lagi, sudah berubah lagi misinya yaitu memajukan kampus. Itu Pak Gus. Alhamdulillah. Dan faktanya juga seperti itu Prof ya. Iya. Dengan Jadi Pak Agus, S2, S3 saya gratis Pak Agus. Tidak usah bayar, dibiayai oleh pemerintah. Alhamdulillah. Dalam hal ini Diktis Kemenang. Alhamdulillah. Terima kasih semua pejabat yang ada di Diktis telah memberikan beasiswa kepada saya. Tapi saya yakin Prof, dari Diktis pun akan bangga dengan atas dana hibahnya untuk pelajar generasi bangsa ini, pelajar dan para pemuda yang menggeliat dalam keilmuan, sehingga melalui dana beasiswa itu, dana hibah beasiswa itu juga melahirkan atau menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang nantinya tentunya juga itu harapan dari negara, harapan dari Diktis agar Indonesia itu lebih maju dengan mencetak para pakar di berbagai semua lini ilmu. Oh iya, tambahan Pak Gus, uniknya lagi semuanya itu ndelalah Pak Gus ya, cara Jawane yo ndelalah kersane Gusti Allah. Saya kan S3 kan 2014 nih Pak Gus. 2014 beasiswa 5.000 dokter nih. Ndelalah seingat saya 2015-nya ini sudah tidak ada program 5.000 dokter. Jadi itu program terakhir gitu Pak Agus. Alhamdulillah sebelumnya ada tapi berakhir di tahun 2014. Saya ingat saya begitu. Anugerah itu berarti. Betul itu. Allah itu sudah tahu berarti. Jadi ini bagianmu gitu ya. Menghabiskan tahun 2014 itu beasiswa 3 tahun. Nah, setelah itu enggak ada lagi program 5.000 dokter. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Menarik pemirsa bincang-bincang kita kali ini karena memang banyaknya hal yang memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Beliau sudah tidak kita bedah, tapi beliau malah membuka lebar-lebar, open pengalaman hidupnya, bahkan cerita-cerita nyatanya yang dialaminya itu memberikan nilai-nilai positif bagi kita semuanya. Mitos terjadi selama ini, guru besar itu ciri khasnya rambutnya rantau, ya kan? Coba lihat Prof, itu rantau bagaimana Prof? Utuh ini, ya kan? Rambutnya rantau berarti apa? Buta gitu ya, istilahnya buta gitu kan?